Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Putri Kurniawati, dan rekan saya Dina Fauza akan membawakan materi tentang Islam pada masa Bani Abbasiyah. Islam pada masa Bani Abbasiyah itu seperti apa sih? Untuk mengupas lebih lanjut, pertama saya akan menjelaskan latar belakangnya. Menurut para pakar sejarah Islam, Daulat Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi telah berjasa dalam memajukan umat Islam. Hal ini ditandai dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, peradaban, kesenian, dan filsafat serta berdirinya kota Baghdad yang megah dan didirikan atas prakarsa raja-raja dinasti ini. Menurut Philip Kahiti, kota Baghdad merupakan kota terindah yang dialiri sungai dan benteng-benteng yang kuat, serta pertahanan militer yang cukup kuat juga. Namun, dinasti ini tidak mampu mempertahankan integritas negerinya. Munculnya beberapa dinasti kecil di bagian timur dan barat Baghdad yang berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat, serta ada pula yang meminta untuk otonomi menandai kemunduran dinasti ini. Selanjutnya, kepemimpinan awal Bani Abbasiyah. Setelah pemerintahan dinasti Umayyah berakhir, digantikan oleh pemerintahan dinasti Abbasiyah yang berdiri sebagai bentuk dukungan terhadap pandangan yang diserukan oleh Bani Hasyim setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan. Bani Abbas telah melakukan upaya perebutan itu dikenal dengan liberal dan memberikan toleransi kepada kegiatan keluarga Syiah. Gerakan tersebut didahului oleh saudara-saudara dari Bani Abbas yang semuanya mengalami kegagalan meskipun belum melakukan gerakan yang bersifat politik. Namun, usaha perlawanan itu berhasil di tangan Abu Abbas setelah melakukan pembantaian terhadap seluruh Bani Umayyah. Di sini, Bani Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah cabang dari Bani Hasyim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa untuk melakukan pemberontakan terhadap Bani Umayyah. Pada awal kekhalifahan Bani Abbasiyah ini menggunakan Kufah sebagai pusat pemerintahan dengan Abu al-Safah sebagai khalifah pertama. Kemudian khalifah penggantinya ada Abu Ja'far al-Mansur. Dinasti Abbasiyah ini mengalami pergeseran dalam mengembangkan pemerintahan, sehingga dapat dikelompokkan masa Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode pertama 750 sampai 847 Masehi, di mana pada periode awal ini dinasti Abbasiyah masih menekankan pada kebijakan perluasan daerah. Puncak keemasan dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya sejak masa Khalifah Al-Mahdi 775 sampai 785 Masehi hingga Khalifah Al-Wasik 842 sampai 847 Masehi, tepatnya di masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Di masa-masa itu, para khalifah mengembangkan berbagai jenis kesenian, terutama kesusastraan pada khususnya dan kebudayaan pada umumnya. Selanjutnya, periode kedua, 847 sampai 945 Masehi, yang terkenal dari Khalifah Al-Mutawakil. Khalifah Al-Mutawakil ini merupakan tokoh awal dari periode ini yang lemah. Pemberontakan masih muncul, seperti pemberontakan Zanj di dataran rendah Irak Selatan dan Karamitah yang berpusat di Bahrain. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Abbasiyah pada periode ini adalah yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan yang harus dikendalikan, sementara komunikasinya lambat. Yang kedua, profesionalisasi tentara menyebabkan ketergantungan kepada mereka menjadi sangat tinggi. Ketiga, kesulitan keuangan karena beban pembiayaan tentara sangat besar. Periode ketiga, 945 sampai 1055 Masehi. Ciri utama periode ini berada di bawah kekuasaan Bani Buwayhi. Kedudukan khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintahkan dan diberi gaji karena Bani Buwayhi menganut aliran Syiah. Bani Buwayhi juga telah membagi kekuasaannya kepada 3 bersaudaranya. Ada Ali di wilayah selatan Persia, Hasan di wilayah utara, dan Ahmad wilayah Al-Ahwas, Wasit, dan Baghdad. Baghdad dalam periode ini tidak sebagai pemerintahan Islam karena telah pindah ke Syiraz.
Selanjutnya, periode keempat 1055 sampai 1199 Masehi, yang ditandai oleh kekuasaan Bani Saljuk yang kehadirannya untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buwayhi di Baghdad. Keadaan khalifah pada periode ini mulai membaik. Kewibawaan dalam bidang agama sudah kembali setelah beberapa lama dikuasai orang-orang Syiah. Dan yang terakhir, ada periode kelima 1199 sampai 1258 Masehi, di mana terjadi perubahan besar-besaran dalam periode ini. Khalifah Bani Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa, tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Sempitnya wilayah kekuasaan khalifah menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah, tentara Mongol dan Tartar menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan pada tahun 656 Hijriah atau 1256 Masehi. Setelah kita mengetahui bagaimana kepemimpinan awal Bani Abbasiyah, selanjutnya kita masuk kepada kemajuan pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, pada bidang politik. Dinasti Bani Abbasiyah di bawah Abul Abbas As-Saffah menyiapkan pasukan elit yang dipimpin oleh Abdullah bin Ali. Pasukan ini melakukan peperangan dahsyat antara Abbasiyah melawan Umayyah yang akhirnya dapat mengalahkan pasukan Umayyah di lembah Sungai Al-Zab. Pada saat yang bersamaan, dengan penyerangan-penyerangan juga dilakukan ke wilayah timur dengan target utama adalah pasukan Yazid bin Umar. Namun dengan terpaksa, Yazid memilih jalan damai. Akan tetapi, Yazid dan pasukannya ternyata tewas terbunuh di tangan pasukan Abbasiyah. Semua kekuatan-kekuatan yang tersisa dan dianggap sebagai suatu ancaman oleh dinasti Bani Abbasiyah, maka itu harus dilumpuhkan dan dilenyapkan, supaya tidak ada lagi gangguan serta ancaman yang akan muncul nantinya dalam perjalanan pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Selanjutnya, ada dalam bidang administrasi. Demi kelancaran administrasi wilayah, Khalifah Bani Abbasiyah membagi susunan pemerintahan menjadi pemerintahan pusat dan wilayah. Satu wilayah dianggap sebagai satu provinsi, dan setiap provinsi dipimpin oleh seorang amir yang melaksanakan tugas khalifah dan bertanggung jawab kepadanya. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran Islam sudah ada loh sejak masa Rasulullah SAW, yang dimana kedokteran Islam baru berkembang pada masa dinasti Abbasiyah setelah mendapat pengaruh dari Jubhi Safur dan Iskandaria. Nah, Jubhi Safur itu adalah sebuah perguruan kedokteran di Persia dan terdapat dokter-dokter yang berkumpul dari Yunani, Persia, dan India. Sedangkan Iskandaria pada waktu itu merupakan pusat kedokteran Yunani di timur. Selanjutnya, ekonomi. Ekonomi pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah di bawah naungan oleh Khalifah Harun al-Rashid, yang dimana negara itu dapat menghasilkan devisa yang banyak untuk kesejahteraan umat, yang dimana tercatat negara mencapai 272 juta dirham atau sekitar 4 juta dinar per tahun, yang dimana prestasi ini pada dinasti Abbasiyah merupakan puncak kemajuan di bidang ekonomi. Selanjutnya, kota Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang kita ketahui nih, Harun al-Rashid ini memiliki istana yang sangat megah, yang dimana istana tersebut dijadikan sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai cabang ilmu. Nah, di situ pula berkumpulnya para ilmuwan dan juga orang-orang terpelajar dari berbagai penjuru dunia. Dana tersebut, dana besar disumbangkan kepada Harun untuk melayani mereka sekaligus mengembangkan berbagai cabang ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan juga kesenian. Ilmu matematika. Perkembangan ilmu matematika dalam Islam sudah ada sejak masa pemerintahan Al-Mansur, karena perencanaan pembangunan kota Baghdad didasarkan pada perhitungan matematis, dan juga salah satu sumbangan besar matematikawan muslim adalah penemuan dan penggunaan angka 0, yang dimana dalam bahasa yang disebut sifir. Selanjutnya, ilmu astronomis. Di masa pemerintahan Al-Mansur, dia menyuruh Abu Yahya al-Bakhtri menerjemahkan buku Quadripatriumnya Ptolemaios yang berisi tentang pengaruh bintang-bintang dan buku-buku geometri dan fisika, yang dimana ilmu fisika pun turut berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Di antara fisikawan muslim yang terkenal adalah Ibnu Sina. Kemunduran pada masa Bani Abbasiyah. Selanjutnya, ada faktor internal. Pertama, tekanan orang Turki. Masuknya orang-orang Turki ke dalam pemerintah dinasti Abbasiyah diawali dari kebijaksanaannya Al-Ma'mun yang menunjuk saudaranya Al-Mustaqim menjadi khalifah sepeninggal beliau. Setelah Al-Mustaqim naik tahta,
Dia memindahkan ibu kota Daulah Abbasiyah dari Baghdad ke Samarra ke arah hulu sungai Tigris dengan membangun istana dan asrama-asrama tentara. Dan sebagian dari kota yang dibangun itu diberikan kepada kepala-kepala suku Turki. Nah, untuk memperkuat pemerintahannya, maka dibentuklah tentara reguler yang terdiri dari orang-orang Turki yang berasal dari para budak. Orang Turki sendiri yang terkenal dengan jiwa militernya semakin hari semakin memperlihatkan prestasinya mereka dalam bidang militer. Akibatnya, pangkat-pangkat tinggi dalam kemiliteran diberikan kepada mereka sehingga secara perlahan tentara Arab dan Persia semakin terdesak ke belakang. Selanjutnya, yang kedua ada tekanan Bani Buwayhi. Khalifah Al-Mustaqim memohon bantuan kepada Bani Buwayhi agar menekan popularitas orang-orang Turki, yang dimana berkat bantuan dari Khalifah Ahmad ibn Buwayhi mampu menekan dan menyingkirkan keberadaan orang-orang Turki dari wilayah kekuasaan Abbasiyah. Akan tetapi, dengan keberadaan kepemimpinan Abbasiyah pada masa itu begitu lemah serta ditambah dengan pemimpin Bani Abbasiyah yang tidak memiliki kekuatan untuk menekan pengaruh Bani Buwayhi. Yang dimana pada saat itu pemimpin Bani Abbasiyah yang terlalu berharap kepada Bani Buwayhi tidak mampu menolak kekuasaan mereka yang sudah lumpuh. Khalifah Daulah Abbasiyah yang tidak berdaya kepada Bani Buwayhi dan tidak bisa menangani mereka, sehingga terjadi perselisihan antara Bani Daulah Abbasiyah yang tidak kuat dan Bani Buwayhi yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam ketika kekuasaan Abbasiyah dikuasai oleh Bani Buwayhi. Selanjutnya, hadirnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Pemimpin Bani Abbas sangat senang dengan pengakuan yang nyata dan penyorotan upeti. Alasannya bahwa para pemimpin yang tidak cukup mampu untuk menundukkan mereka, yang dimana tingkat keyakinan bersama di antara para penguasa dan kepala otoritas publik begitu minim. Dan lebih jauh lagi, para penguasa Abbasiyah lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan budaya, yang dimana di samping itu masalah-masalah pemerintah dan perluasan wilayah. Nah, dampaknya dari daerah-daerah tertentu di perbatasan lepas dari tangan penguasa Bani Abbasiyah, seperti Tahrijiyah di Khorasan yang berbangsa Kurdi, Al-Barzukani yang berbangsa Arab, Idrisyah dari Maroko yang mengaku sebagai Khalifah Umayyah di Spanyol dan Fatimiyah di Mesir. Selanjutnya, kemerosotan perekonomian. Sesudah Khalifah memasuki masa keruntuhan, penghasilan negara berkurang sementara konsumsi meningkat, yang dimana penurunan penghasilan negara diakibatkan oleh menyempitnya daerah intensitas, kegaduhan timbul di mana-mana sehingga berdampak pada perekonomian rakyat. Diprediksinya pengungutan dari masyarakat dan banyak kerajaan-kerajaan kecil yang memproklamirkan kemerdekaannya sendiri dan tidak mau membayar upeti. Sementara itu, penggunaan yang begitu banyak hal ini menyebabkan banyaknya pejabat yang korupsi akibat otoritas yang bermegah-megahan. Faktor eksternal, yang pertama perang salib. Nah, serangan yang dilancarkan oleh pihak Kristen terhadap kekuatan Muslim dalam periode 1995 hingga 1291 Masehi yang dikenal dengan perang salib. Nah, peristiwa perang salib ini awalnya disebabkan oleh persaingan pengaruh antara Islam dan Kristen, yang dimana penguasa Islam Al-Arsalen yang memimpin gerakan ekspedisi yang kemudian dikenal dengan istilah peristiwa Manzikrot pada tahun 464 Hijriah, yang dimana menjadikan orang-orang Romawi terdesak. Nah, tentara Al-Arslan ini yang hanya berkekuatan 15.000 tentara dalam peristiwa ini berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang yang terdiri dari tentara Romawi, Gus, Al-Ahraj, Al-Hajar, Prancis, dan Armenia. Yang dimana peristiwa ini menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam sehingga terjadinya perang salib. Selanjutnya, penyerangan yang dilakukan bangsa Mongol. Awalnya, orang-orang Mongolia ini merupakan suku kecil yang kemudian dirangkul oleh Genghis Khan, yang dimana mereka berasal dari Asia Tengah, wilayah pelosok di Cina, yang dimana orang-orang Mongolia ini mengambil alih wilayah-wilayah Asia Tengah, Khorasan dan Persia, serta menguasai Asia Kecil. Nah, ini merupakan awal dari runtuhnya Baghdad dan pemimpin Islam, yang dimana terdapat suatu ultimatum yang dikirimkan oleh Hulagu Khan kepada Khalifah untuk mundur dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Namun, Khalifah ini mengabaikan begitu saja hal tersebut sehingga pada tahun 1258 Hulagu Khan merobohkan tembok
ibu kota. Di samping itu, Al-Mustashim tunduk dan berangkat ke base pasukan Mongolia, yang dimana kemudian para fugaha dan penguasa keluar kota Baghdad hancur dan di bumi hanguskan, yang dimana pembunuhan dan pembantaian dilakukan kurang lebih selama 40 hari. Nah, Khalifah Al-Mustashim terbunuh dan hal ini menandai akhir dari dinasti Abbasiyah. Sekian penjelasan tentang Islam pada masa Bani Abbasiyah. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kami kelompok pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.